wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa bab dari tugas pertemuan 5, yaitu pertama pengenalan coordinator, kedua setting coordinator, ketiga MVC, keempat template, dan yang terakhir proses pengkodian. Adapun pengertian dari coordinator adalah coordinator adalah aplikasi open source yang berupa framework dengan model MVC, model view controller, untuk membangun website dinamis dengan menggunakan PHP. Kemudian framework yang dikembangkan pada bahasa pemrograman PHP. Jadi coordinator ini adalah framework yang dikembangkan pada bahasa pemrograman PHP selain open source yang berupa framework dengan model MVC. Coordinator ini mengikuti pola kode MVC sehingga dapat membagi kode-kode menjadi 3 bagian sebagai berikut. Yang pertama ada model. Model ini semua panggilan yang berhubungan dengan database akan ditentukan di sini seperti pengambilan data, insert, delete, dan update data. Kemudian view. View ini semua panggilan tampilan yang biasa disebut HTML dan update data. Kemudian controller. Controller ini adalah mengatur apa yang harus dilakukan model, dan view mana yang harus ditampilkan berdasarkan permintaan dari user. Baik, kita akan menginstalasi coordinator. Adapun beberapa software yang dibutuhkan dalam pembelajaran coordinator ini, yaitu pertama web server, ada Apache lihat, ada VM server, ada XMPP server, dan lain-lain. Untuk XMPP server bisa di-download di https://www.apachefans.org. Kemudian text editor yang kita perlukan ada Notepad++, Sublime Text, atau Visual Studio Code, dan lain sebagainya. Adapun coordinator ini dapat kita download di https://coordinator.com dan web browser Mozilla, Firefox, Google Chrome, IE, Safari, UC Browser, Opera, dan lain-lain. Jadi keempat ini merupakan software yang akan kita gunakan dalam coordinator ini. Karena saya sudah download, langsung saja kita akan menginstalasi coordinator ini. Pertama, jangan lupa kita aktifkan dulu XMPP-nya. Kita aktifkan. Setelah itu kita buka web browser. Ketikkan jadi ini saya nyimpannya di sini ya, di C, XMPP, htdoc, dan acara coding. Setelah kita ekstrak yang dari software coordinator yang kita download, disarankan diubah nama, terserah kita mau ubah namanya apa. Yang penting ketika sudah di-download dan kita ekstrak, lalu dipindahkan ke XMPP htdoc, lalu kita rename. Ini sudah saya ubah namanya menjadi acara coding. Oke, langsung saja kita buka di web browser. Kita ketikkan localhost terus Java coding. Oke. Ketika sudah muncul welcome to coordinator, berarti proses instalasi coordinator kita sudah berhasil. Lanjut, default controller coordinator. Pertama kali kita fokus pada folder application config. Di dalam folder
config ini terdapat file-file konfigurasi utama, dan pertama kali untuk memudahkan pembuatan dan pengembangan semua file yang akan dibuat, dan semua berawal dari file routes.php. Apabila kita buka file tersebut, maka kita akan menemukan default controller yang telah terisi dengan nama welcome, yang mana default controller ini berfungsi ketika user tidak melakukan atau memasukkan apapun pada URL browser, maka secara otomatis mencari controller dengan nama welcome. Kita lihat, kita Ctrl O. Terus kita buka foldernya tadi ya, xmpp. Setelah itu htdocs, lalu kita buka acara coding, application, terus config dan routers. Ini dia ada lagi ya, kecil. Tadi yang telah berisi dengan nama welcome, yang mana default controller ini berfungsi ketika user tidak melakukan atau memasukkan apapun pada URL browser, maka secara otomatis mencari controller dengan nama welcome. Share ke bawah. Nah, ini ada dari router controller welcome, yang dimana fungsi ini akan secara otomatis ditampilkan oleh browser ketika user tidak menampilkan URL. Kemudian terdapat 3 folder utama dari framework connector ini. Yang pertama application, tempat kita menuliskan semua kode. Jadi semua kode yang kita tuliskan ini berada di application, yang mana merupakan folder utama dari connector. Kemudian ada sistem. Sistem ini merupakan folder ini berisi kode utama dari framework connector yang tidak boleh diubah sembarangan atau use. Jadi folder ini berisi kode utama dari framework connector yang tidak boleh diubah sembarangan. Kalau di application tadi tempat kita menuliskan semua kode, dan di sistem ini folder utama, berarti folder ini, kalau kode ini sudah dibuat dari pembuatnya yang tidak boleh kita ubah sembarangan, nanti ditakutkan bisa jadi error. Kemudian ada user guide. Folder ini merupakan dokumentasi dari connector. Jadi ketika kita ingin membukanya, kita bisa memanggilnya dengan HTTP kalau belajar connector. Jadi ini nama connector yang sudah kita ekstrak tadi. Terus user guide. Adapun filenya adalah kita ini merupakan folder utama dari framework connector ini. Ada application, system, dan user guide. Konfigurasi pada file ini, setting connector. Pertama ada autoload.php. Konfigurasi pada file ini bertujuan untuk memutuskan sumber daya apa yang akan di-load secara otomatis. Jadi ketika kita ingin membukanya, kita bisa membuka di Ctrl O. Kita buka application, config, dan autoload. Jadi ini
beberapa file yang ada di Autolight ini. Ada text packet, ada library, ada driver, ada helper, config. Yang kita butuhkan dalam Autolight ini hanyalah lib pertama, yaitu library, terus yang kedua adalah helper. Di mana di dalam library ini kita bisa memasukkan database, terus session, dan lain sebagainya. Ada banyak yang bisa kita masukkan di dalam library ini. Ini adalah dua contoh file yang dapat kita masukkan di dalam library ini. Kemudian di dalam helper ini kita bisa menyebutkan sebuah kode URL, terus form. Ini di dalam helper ini ada banyak yang bisa kita masukkan di dalam helper ini. Salah satunya itu adalah URL. Kemudian ada autoload helper, tadi sudah kita jelaskan. Kemudian file config.php. Pada file konfigurasi.php ini berisi konfigurasi secara umum mengenai model connector. Kemudian ada config base URL. Konfigurasi ini berisi alamat URL sebuah aplikasi yang dibuat. Folder ini berada di smpt.codeigniter, maka konfigurasi base URL-nya sebagai jadi di dalam base URL ini berisikan alamat dari sebuah aplikasi yang kita buat, bisa di website yang kita buat, dan foldernya berada di smpt.codeigniter. Kemudian file database. Di dalam database ini ada beberapa hal yang kita perlukan. Ada username, ada username, password, dan database. Ada 4 yang kita perlukan dalam database.php ini. Kemudian file routes.php. Konfigurasi routing digunakan untuk memetakan permintaan atau request ke dalam controller dalam website yang dibuat. Misalnya kita membuat alamat http www.nama-website.com. Artinya secara default semua permintaan yang tidak menyertakan nama controllernya akan diarahkan untuk membuka controller welcome. Kemudian MVC. Apa itu MVC? MVC adalah konsep arsitektur dalam membangun aplikasi berbasis web yang membagi aplikasi web menjadi 3 bagian besar. Yang pertama ada model. Model ini bertugas untuk mengatur, menyiapkan, memanipulasi, dan mengorganisasikan data dari database sesuai dengan instruksi dari controller. Kemudian view bertugas untuk menyajikan informasi yang mudah dimengerti kepada user sesuai dengan instruksi dari controller. Kemudian ada controller. Controller ini bertugas untuk mengatur apa yang harus dilakukan model dan view mana yang harus ditampilkan berdasarkan permintaan dari user. Namun terkadang permintaan dari user tidak selalu memerlukan aksi dari model. Misalnya seperti menampilkan halaman form untuk registrasi user. Ini adalah sebuah contoh kasus dari konsep MVC. Ketika kita memasuki ke perpustakaan, kemungkinan kita akan diminta untuk mengisi buku tamu. Kebetulan buku tamu di perpustakaan yang kita kunjungi menggunakan aplikasi web. Jadi di sana sudah terdapat satu komputer di mana setiap pengunjung perpustakaan harus melewati dan mengisi datanya melalui komputer tersebut. Ketika kita melihat layar komputer, di sana ditampilkan form untuk mengisi data diri pengunjung. Kita bisa simpulkan bahwa di sini browser sebagai client permintaan aksi kepada server yang ditangani oleh controller untuk menampilkan halaman form input data. Lalu controller memutuskan dan mengerti bahwasanya ia hanya perlu menampilkan view, maka controller memanggil dan mengembalikan view atau halaman yang diminta. Kemudian kita akan mengisi data lalu menekan tombol submit.
Di sini browser sebagai clean, mengirimkan data kita kepada server. Data itu ditangkap dan controller tahu apa yang harus dia lakukan, yaitu memanggil model dan memberi data tersebut untuk kemudian disimpan oleh model ke dalam database. Setelah proses penyimpanan selesai, controller memanggil dan mengembalikan view pada user sebagai informasi bahwa data telah masuk. Jika datang pengunjung baru, maka kembali ke step pertama. Adapun beberapa framework yang menggunakan konsep MVC antara lain adalah Ravel, ada Symfony, CheckPHP, Zen, Codeinector, dan lain-lain. Ada banyak framework yang menggunakan konsep MVC. Salah satu beberapa di antaranya adalah Ravel, Symfony, CheckPHP, Zen, dan Codeinector. Kemudian template secara garis besar menjadi 3 bagian, yaitu ada header, ada content, ada footer. Jadi header ini bisa dikatakan halaman atas, dan konten ini isi dari sebuah template, dan footer ini halaman bawah dari sebuah template. Oke, selanjutnya kita akan proses pengkodian, di mana di dalam penerapan konsep MVC ini kita akan membuat sebuah form, yang dimana form ini bisa kita download di web browser. Bisa kita download di sini. Kita ketikkan saja template dashboard admin. Nah, nanti ada banyak beberapa template yang bisa kita download di sini. Karena di sini saya sudah download, jadi langsung saja kita praktek untuk menerapkan konsep MVC dalam Codeinector. Oke, setelah itu kita akan mencoba proses pengkodian penerapan MVC pada Codeinector. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah template yang saya download di browser. Ini adalah sebuah template yang sudah saya download di browser. Kemudian kita akan menampilkan template ini dengan mengetikkan localhost admin, setelah itu form.html. Kita akan mulai localhost, terus admin, terus masuk ke kode, terus form.html, kita klik. Oke, ini adalah sebuah tampilan dari form admin yang sudah kita download tadi. Kemudian kita akan membuat ini, kita coba klik kanan, view pipe shots. Ini adalah sebuah codingan dari tampilan form ini. Kemudian kita coba mengubah ini dengan membuat misalnya, oke, kita copy paste dulu, paste sampai ke bawah. Oke, kita copy, terus kita masukkan dalam tag. Lalu kita simpan dulu dengan format, kita simpan terlebih dahulu. Kita buat dengan file admin new, terus formatnya HTML.
Oke, set. Setelah tersimpan di folder xmpp. Sampai yang pakai pantun itu kan? Sudah balik. Namanya sekawan. Oke, kita simpan di file C xmpp htdocs. Kita copy from admin, kode kita admin new. Oke, sudah sip. Coba kita buka localhost admin kode admin new. Belum admin new .html. Oke, sudah. Terus kita akan mengubahnya. Ini akan kita hilangkan. Terus coba kita isi dengan sebuah data mahasiswa, di mana NIM kita ganti dengan NIM, kita ganti dengan nama kelas, dan coba NIM nama kelas. Ini nanti kita hilangkan aja. Nanti kita hilangkan. Coba kita buat ya. Buat. Oke. Pertama admin support form. Coba kita ingin data mahasiswa. Oke, ini kita hapus saja. Terus ini kita ganti dengan ini. Kita buat saja pendaftaran lomba bulu pendaftaran lomba bulu tangkis tingkat mahasiswa sekalbar. Oke, kita kontrol S dulu. Kita akan cek apakah sudah berubah. Oke. Ini sudah berubah, pendaftaran lomba bulu tangkis tingkat mahasiswa sekalbar. Oke. Setelah itu kita buat ini, misal nama terus ini juga nama, tulis nama Anda,
hapus saja. Oke, terus kita save. Apakah sudah ada perubahan? Kita refresh. Oke, sini sudah berubah nama Anda. Kemudian kita akan buat ini. Asal kampus. Sini kita akan ubah asal kampus. Ini kita ubah aja. Sampai Dextera. Sampai Dextera. Kita ubah seperti ini. Terus kita Ctrl Z. Terus akan kita oke. Nama ini kita copy aja. Copy aja. Ini ganti dengan asal kampus. Asal kampus. Kampus. Asal kampus Anda. Oke, kita Ctrl S. Apakah sudah ada perubahan? Oke, dah. Asal kampus. Kemudian umur. Tulis umur. Oke. Umur Anda. Terus apa lagi ya? Terus kita alamat. Oke. Alamat dan kita tulis alamat Anda. Ctrl S. Kita refresh.
Oke, sudah cukup sampai sini saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.